Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sini saya akan menganalisis kasus korupsi menggunakan pemikiran John Stuart Mill. Kasus korupsi yang saya ambil yaitu korupsi elektronik kartu tanda penduduk. Kasus korupsi elektronik kartu tanda penduduk merupakan salah satu korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. Proyek ini dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2011 sampai 2012 dengan tujuan membuat sistem administrasi kependudukan nasional berbasis elektronik. Program ini seharusnya memperbaiki data kependudukan, mencegah KTP ganda, dan meningkatkan pelayanan publik. Namun dalam pelaksanaan proyek eKTP justru diselewengkan melalui penggelembungan anggaran, manipulasi pengadaan barang, dan pembagian uang kepada sejumlah pejabat serta anggota DPR. Beberapa pihak yang terlibat dalam diantaranya adalah Setia Novanto, Ketua DPR RI saat itu, terpidana utama, Alpun Irman dan Sugiharto, pejabat Kementerian Dalam Negeri yang mengatur proyek eKTP, dan beberapa anggota DPR dan pihak swasta yang ikut menikmati hasil korupsi. Menurut audit Badan Pemeriksaan Keuangan BPK dan KPK, kerugian akibat korupsi eKTP mencapai sekitar 2,3 triliun dengan total anggaran proyek sebesar 5,9 triliun. Penggelembungan harga dalam proses pengadaan perangkat eKTP, pengaturan pemenang tender secara tidak transparan, pembagian dana hasil korupsi ke sejumlah pejabat dan anggota DPR, memanipulasi laporan keuangan proyek agar seolah-olah berjalan sesuai rencana. Kerugian besar bagi negara dan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, terhambatnya sistem administrasi kependudukan yang seharusnya mempermudah pelayanan publik, citra buruk lembaga legislatif dan eksekutif karena banyak pejabat negara terlibat. Jadi itu adalah analisis kasus korupsi eKTP. Yang berikut adalah termasuk pada filsafat John Stuart Mill. John Stuart Mill adalah seorang filsuf, ekonom, dan pemikiran sosial asal Inggris yang dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam aliran etika utilitarianisme. Ia merupakan murid sekaligus pengembang dari pemikiran Jeremy Bentham yang pertama kali memperkenalkan konsep the greatest happiness principle, yang pertama kali memperkenalkan konsep kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Mill berpendapat bahwa tindakan moral harus diukur berdasarkan akibatnya, bukan pada niat semata. Suatu tindakan dianggap benar apabila dapat menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbesar, dan salah apabila justru menimbulkan penderitaan. Dalam pandangan ini, kebahagiaan didefinisikan sebagai adanya kesenangan dan ketiadaan rasa sakit. Namun ini menambahkan definisi yang lebih dalam dibandingkan Bentham. Ia menambahkan antara kesenangan yang lebih tinggi seperti pengetahuan, kebijakan, dan moralitas,
serta kesenangan yang lebih rendah yang hanya bersifat jasmani. Menurut manusia yang memiliki akal budi seharusnya mengajar kesenangan yang lebih tinggi karena berkaitan dengan nilai moral dan kemajuan masyarakat. Dengan demikian, ajaran John Stuart Mill menekankan bahwa tindakan etis bukan hanya dilihat dari kepentingan pribadi, tetapi dari sejauh mana tindakan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan bersama dan membawa manfaat bagi banyak orang. Prinsip ini sangat relevan ketika digunakan dalam analisis berbagai permasalahan sosial, termasuk kasus korupsi yang jelas menimbulkan penderitaan luas bagi masyarakat. Yang kita masuk pada analisis kasus menggunakan pemikiran John Stuart Mill. Pertama, korupsi dalam proyek EKTP telah menyebabkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat luas dengan total kerugian mencapai 2,3 triliun. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan justru dinikmati oleh segelintir pejabat dan penguasa, sehingga manfaat proyek tidak dirasakan masyarakat. Berdasarkan prinsip the greatest evenness for the greatest number. Tindakan korupsi ini tidak bermula karena hanya memberikan kebahagiaan bagi segelintir orang, tetapi menimbulkan penderitaan bagi jutaan warga negara. Akibat korupsi ini, proyek EKTP menjadi tertunda dan masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh identitas resmi. Hal ini menunjukkan bahwa penderitaan publik jauh lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh pelaku. Tindakan korupsi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang pada akhirnya menurunkan tingkat kebahagiaan sosial secara keseluruhan. Jika dilihat dari kualitas kesenangan, para pelaku korupsi hanya mengejar kesenangan rendah berupa keuntungan materi, sedangkan mereka mengorbankan kesenangan tinggi seperti rasa keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan umum. Dengan demikian, berdasarkan teori John Stuart Mill, korupsi EKTP dapat dibenarkan secara moral karena hasil akhirnya tidak memberikan manfaat besar bagi masyarakat, tapi justru menimbulkan penderitaan sosial, ekonomi, dan moral. Refleksi moral: jika saya adalah pelaku, jika saya menjadi salah satu pelaku dalam kasus korupsi EKTP, saya seharusnya menyadari bahwa tindakan yang akan menimbulkan penderitaan bagi banyak orang dan hanya memberikan keuntungan semata bagi diri sendiri. Berdasarkan prinsip utilitarisme, tindakan seperti ini tidak membawa kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbesar, melainkan mencapai kerugian besar bagi masyarakat. Tindakan yang dilakukan agar terhindar dari korupsi. Agar tidak terjerumus dalam kasus korupsi, saya harus memiliki kesadaran moral, tanggung jawab sosial yang kuat. Saya perlu menanamkan prinsip bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang saya ambil harus berorientasi pada kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Saya harus menolak segala bentuk gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang, serta berani melaporkan praktik korupsi yang saya temui. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Selamat siang.